Kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Pertama tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Yang kedua tahun duka cita, tahun Isra Mi'raj Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang meninggal dunia. Istri beliau dan paman beliau meninggal pada tahun yang sama, maka disebut tahun duka cita. Begitu dukanya Nabi meninggal istrinya, sampai Nabi mengucapkan, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal daripada suami, begitu ibu meninggal suaminya berduka, ya Allah kenapa istri saya ini cepat sekali meninggal. Tiap pagi dibangunkan saya sholat subuh, duhur dia ingatkan saya ketika di kantor, malam hari saya selalu diajaknya sholat tahajud bersama. Ya Allah kenapa bukan istri tetangga dulu saya meninggal ya Allah. Meskipun dia gendut tapi aku sayang ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Itu ciri-ciri penghuni neraka itu perempuan itu. Sampai ada cerita katanya suami mau masuk surga, sudah mau masuk surga dilihatnya pula istrinya dalam surga. Malaikat, ada lagi si endut di dalam itu. Sudahlah saya carikan kaplin yang lain, tidak mau saya. Lagi Nabi berduka, sedih. Allah perintah malaikat Jibril, Jibril bersama kaum Mikail jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Singapura? Bukan. Kemana? Ancol? Tidak. Kemana? Eropa? Tidak. Kemana? Ketemu dengan Allah. Bayangkan, saya ketemu saja dengan Pak Jokowi, senangnya langsung selfie-selfie. Padahal Pak Jokowi ada habis masa jabatannya. Kita sudah senang. Ketemu kita Pak Wali Kota, senang betul diundang ke rumahnya, senang. Padahal Wali Kota ada masa pensiunnya. Kita sudah senang. Ini langsung Allah yang undang Nabi. Jibril, jemput kekasihku Muhammad, saya mau ajak ketemu. Subhanallah. Maka dijemputlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik langit pertama sampai langit ke-7. Dari langit ke-7 menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha ke Sabaha, Mustawa, ketemu dengan Allah. Setelah itu kembali ke dunia. Kenapa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat ringkas, tidak masuk di akal. Waktu itu Bapak, Nabi ceritakan, ayuhan nas, wahai penduduk manusia, wahai manusia, baru saja saya pulang dari Masjidil Aqsa semalam. Kata Abu Jahal, kapan kau pergi Muhammad? Tadi malam. Pagi ini ada kau di sini? Iya. Tidak masuk akal mereka Pak. Kenapa? Waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu ini butuhkan? 1 bulan. PP 2 bulan. Nabi tidak cukup 1 malam. Ayat tadi dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa yang undang adalah Allah yang maha perkasa. Tidak masuk akal. Saya kasih contoh. Beberapa saat yang lalu saya diundang ceramah khutbah Jumat di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Datang jemput saya jam 8 pagi. Pesawat. Sudah itu jam 9 terbang ke Batu Licin. Khutbah Jumat jam 12. Makan siang, setelah itu sebelum jam 2 balik ke Makassar. Sebelum 4 sore, jam 4 sore, saya sudah sampai di rumah. Saya gantunglah bajuku di kamar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Begitu saya kantong ini, saya gantung baju, keluar ini semut yang di kantong. Dia pidato di depannya sesama semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi Mut? Dia bilang tadi pagi bos. Dia bilang siang sore ada kau lagi di sini. Dia bilang buktinya kau lihat masa? Bohong kamu.
Nggak percaya kami. Bagaimana caranya pagi kau pergi, sore ada kau lagi di sini. Kau keluar saja di jalan, baru kau di jalan diinjak angkot. Nggak jadi kau ke sana. Kata semut yang di kantong ini, betul itu yang kau bilang. Tapi saya ini bukan saya yang jalan. Saya di kantongnya Ustadz Dasad. Dari rumah ke bandara, dia naik mobil. Dari bandara ke Kalimantan, dia pesawat. Pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betul, saya datang Kalimantan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Kalau ini semut mau jalan, tidak mungkin sampai. Tapi siapa yang jalan? Dasad Latif. Karena siapa? Karena kehendak datang. Nih. Ini mic saya. Demi Allah. Ini sudah keluar negeri, Sabang sampai Merauke. Mana bisa dia gerak? Bisa dia gerak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi siapa yang gerak? Dasad Latif, dia numpang di kantongku. Contoh lain. Saya diundang Pemkot Medan ke sini. Karena saya diundang ke sini, siapa yang tanggung semuanya? Ini wali kota. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, itu. Siapa yang tanggung? Wali kota. Kenapa? Saya diundang, bos. Allah yang undang Nabi, maka Allah yang tanggung semuanya. Tidak mungkin Pak Wali Kota telepon saya, Ustadz Dasad, kau datang dulu ke Medan ceramah ya? Baik, pesawat kau tanggung sendiri. Oh pasti saya cari. Oh saya lagi mencret Pak Wali. Namanya kita diundang, maka semuanya yang tanggung, yang mengundang. Pak Wali Kota dinas ke Jakarta, siapa yang tanggung? Negara. Tapi kalau beliau ke rekreasi ke Singapura, jalan-jalan ke Eropa, pakai uang negara, siap kena periksa polisi. Dan di sini dua polisinya Pak Wali nih. Jadi keterlaluan Bapak kalau masih melanggar. Dua polisinya, dua jaksanya, wah Masya Allah. Tapi saya kagum Pak, saya ini keliling-keliling ceramah, jarang sekali saya lihat wali kota kasih kesempatan wakilnya ngomong. Kalau biasanya wakilnya jangan ikut deh supaya dia tidak muncul juga. Itu biasa kalau mau pilkada 2 periode. Alhamdulillah, teladan yang bagus. Nah, setelah itu turun malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Kita tidak usah cerita secara detail karena Bapak sudah tahu semua kisahnya. Hikmahnya satu, hikmah Isra Mi'raj. Ketika Nabi lagi duka, apa yang dikasih? Apa kasih perintah? Allah tidak kasih perintah apa? Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah zakat. Allah tidak kasih perintah haji. Allah tidak kasih perintah syahadat. Apa kasih Allah? Solat 5 waktu. Berarti saudaraku, apabila ada masalah dalam hidupmu, solusinya solat. Tepat sekali tema kita, membentengi diri. Mana ada orang tidak ada masalahnya di sini? Ayo, mana ada manusia tidak ada masalahnya di dunia? Coba, apa masalahnya dulu waktu mahasiswa? Pak Bobi, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau dapat kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Mau jadi wali kota? Sudah jadi wali kota selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Mau jadi gubernur. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Pegawai biasa. Apa dulu masalahnya? Mau jadi pegawai negeri. Sudah jadi pegawai negeri? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati? Mau 2 periode. Sudah 2 periode? Ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Ayo. Ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Itu Satpol PP di luar. Apa masalahnya? Pegawai honor. Mau diangkat jadi pegawai. Semua kita punya masalah. Nih Pak Kapolres Tabes. 3 bunga. Kombes. Tidak ada masalahnya. Ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau cepat segera jadi bintang. Pak Dandim. 2 bunga. Letnan apa? Letkol. Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kolonel.
Sudah jadi kolonel, mau bintang 1. Sudah bintang 1, bintang 2. Sudah bintang 2, pensiun. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Bapak pikir ini orang di depan ini tidak ada semua masalahnya, Pak. Banyak semua masalahnya ini di depan. Iya. Ustadz Dasat, Bapak pikir tidak ada masalahnya ini Ustadz Dasat? Banyak sekali masalah, Pak. Kadang-kala kita ditipu. Orang kalau mau bunuh Ustadz Dasat gampang sekali, Pak. Saya ceramah tidak pakai manajer. Orang undang saya tidak tahu. Dia cuma WhatsApp, saya balas. Saya tanya, berapa jauh dari bandara? Ustadz paling 2 jam Ustadz. Sudah itu naik speedboat. Speedboatnya berapa jam? 2 jam Ustadz. Begitu sudah di speedboat, sudah 2 jam tidak sampai-sampai. 3 jam tidak sampai. Dek, berapa jam sebenarnya ini? Sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa kau bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam ya, istri saya, keluarga saya tidak tahu saya kemana. Dia taunya saya pergi ceramah. Bayangkan kalau sudah di lautan, kita mau dibunuh, orang tidak tahu siapa yang undang kita. Bapak pikir enak jadi mubalik? Belum lagi kalau ditipu. Apa sudah ditipu? Sudah tanda tangan itu tidak ditransfer. Banyak yang begitu, Pak. Bapak cuma tidak tahu. Semua orang punya masalah. Dan Pak Wali, masalah saya yang paling besar sekarang, banyak janda-janda curhat. Modus Pak Wali. Dia bilang, Pak Ustadz baru saja suami saya meninggal, tolonglah kasih saya doa-doa penenang jiwa. Saya kasihlah doa, saya kirimi WhatsApp doa. Lama-lama dia bilang, rasa-rasanya saya ingin pendamping Pak Ustadz. Saya bilang boleh, mudah-mudahan ibu segera dapat. Lama-lama dia bilang, Ustadz maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Wah! Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Dalam rumah tangga ada orang masalahnya ekonomi. Sudah 2 anaknya kasihan masih ngontrak-ngontrak sampai sekarang. Alhamdulillah rumahnya bagus, mobilnya mewah. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Istrinya membalas. Ada lagi rumah bagus, mobil bagus, suami istri setia. Apa masalahnya? Tidak dikasih anak. Sudah 10 tahun berkeluarga, tidak dikasih anak. Mau kawin lagi, tidak dikasih izin sama pimpinan. Perjalanan saya ke sini, ada seorang kapten pesawat pilot Garuda curhat sama saya. Dia kirim video anaknya. Apa anaknya kasihan? Kena kanker otak. Semua orang punya masalah, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean, Bapak Ibu sekalian, jangankan kita ini para pemimpin kita, Nabi dan Rasul, kurang apa Nabi dekatnya dengan Allah? Yang Allah sampaikan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Haram seluruh Nabi dan Rasul masuk surga sebelum Muhammad masuk surga lebih awal. Tapi apa Bapak pikir Nabi tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah hilang bapaknya. Lahir sudah yatim. Baru 2 hari sama ibunya, ibu kandungnya, diambil dibawa ke ibu susunya. Dipaksa oleh kakeknya, Abdul Muttalib, kirim anakmu. Aminah, kirim anakmu ke desa untuk belajar bahasa Arab. 4 tahun terpisah sama anaknya, sama ibunya. 2 tahun. Kemudian balik lagi setelah usia 4 tahun. Usia baru 2 tahun bersama ibunya. Wafat lagi kasihan ibunya. Itu Nabi. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. Baru 2 tahun. Wafat lagi kakeknya. Diambil pamannya. Semua ada masalah, Pak. Alhamdulillah. Allah tidak mengatakan, Dasat, kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak. Pak Dandim, kalau mau jadi kolonel harus nyogok kiri kanan dulu. Tidak. Pak Wali, Pak Wakil mau 2 periode kau harus profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Hambaku, ada masalahmu? Nih rumusnya. 2 aja kata Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu.
Sabar, perbaiki solatmu. Allah tidak jelaskan, sabar, dirikan solatmu. Perbaiki solatmu. Kenapa ya hidup saya ini susah terus Ustaz? Kau tidak solat. Kenapa ya rumah tangga saya bermasalah terus? Kau tidak solat. Kalau dari sekarang, tukang beca, tukang gojek, tidak solat, anak-anaknya pun nanti akan jadi miskin. Coba kita lihat. Coba lihat mereka yang fakir miskin, yang tidak sholat, jual-jual kerupuk di jalan-jalan, jual-jual kacang di jalan. Mereka tidak sholat 5 waktu. Biasanya kemiskinannya turun juga ke anaknya. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang baik sholatnya. Maka kali ini tidak usah panjang lebar. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, masalah dalam pekerjaanmu, tidak usah kau cari kambing hitam. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Iya kan. Kau ketawa karena kau begitu. Sholat kayak tidak semangat ketemu Allah. Bayangkan, mau ketemu wali kota saja kita pakai parfum, pakai baju baru, milih waktu yang cocok. Padahal ini hamba Allah juga sama kita. Cuma Allah titipi amanah wali kota. Tapi kenapa ketika kalian mau ketemu Allah, tidak semangat betul, kayak tidak makan 3 hari. Ada juga orang kayak ngantuk, ditiup angin. Ada juga yang lebih semangat. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun kau sholat, hidupmu tidak bisa tenang, bahagia. Kenapa? Kau remehkan sholat. Ini ada kepala-kepala, ada bos-bos kita di sini. Pak Wali Kota, ada ajudannya. Mana ajudannya Wali Kota ini? Ada toh? Coba kalau Wali Kota panggil ajudan. Coba lihat kalau Wali Kota panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring makan kacang, langsung dia lompat, siap poli. Kalau perlu dia telan bulat-bulat itu kacangnya. Iya toh? Iya. Siap perintah Pak. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak Wali. Dimutasi kok. Padahal wali kota ini manusia biasa. Begitu takutnya kita kepada pejabat. Kapolres Tabes punya ajudan. Begitu beliau panggil, ajudan, lompat. Kalau dia tidak diinjak kakimu, bos. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alal falah? Bapak Ibu tahu tidak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu terjemahan bebasnya, sini saya kasih kau yang kau mau. Sini saya kasih kau kemenangan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah jawab, sini saya sembuhkan kamu. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Tunggu, lagi sibuk. Ya kata Allah, ya sudah kalau gitu uruslah dirimu. Maka saudara, makna terpenting Isra Mi'raj kali ini, ayo evaluasi salat. Ayat yang dibaca Qori tadi, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Solat itu kalau baik cara kerjanya, bagus tata cara pelaksanaannya, pasti mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf, kita semua yang paling banyak rusak kita di kantor wali kota, di kantor-kantor pemerintah. Apa yang paling banyak bermasalah? Rasa malu. Apa hubungannya solat? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Aurat rasa malu. Apa maksudnya Ustaz? Bapak-bapak, Bapak, Bapak mau ndak keluar rumah pakai kolor doang? Oh, gila itu Pak Kadis. Ibu-ibu, mau ndak ibu keluar pakai celana dalam aja dengan ini? Oh, viral satu Indonesia. Kenapa tidak ada yang lakukan itu? Karena kita malu. Maka syarat sahnya sholat, tutup aurat.
Aurat itu adalah rasa malu. Berarti orang kalau baik sholatnya, malu dong jadi pegawai malas. Pegawai negeri ini kadang-kadang kan malasnya minta ampun. Sudah digaji yang baik-baik, dapat pensiun, dapat kendaraan dinas, dibelikan bensinnya, masih juga malas. Sudah jam kantor jam 7.30, warung kopi masih ada di jam 10. Saya kalau saya jadi pejabat, saya dapat pegawai warung kopi jam 10 sudah. Kumutasi kok. Pegawai kita kan begitu. Siapa yang disuruh kerja? Pegawai honor. Pegawai honor ini kasihan. Gajinya sedikit, kerjanya banyak. Banyak pegawai honor di kantor wali kota. Banyak kan? Dan itu gajinya pegawai honor kan sedikit. Lagunya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Nah, malu dong pakai kendaraan dinas kepentingan pribadi. Masa pengantin hari Ahad pakai kendaraan dinas plat merah? Malu dong. Malu dong, sudah digaji negara masih malas bekerja. Malu dong pengurus masjid tidak pernah datang berjamaah di masjid. Malu dong ngaku ulama tapi menghasut. Itu kalau orang baik sholatnya, rasa malunya tinggi. Yang kedua, yang banyak merusak kita ini dalam berbangsa, sombong, takabur. Anggota tubuh paling mulia di diri kita apa? Anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda pukul pantat masih ketawa. Dorong badan masih ketawa. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya wali kota. Kau pergi dorong. Dorong mantunya presiden, hilang kau. Iya Pak. Tapi dorong pantat boleh masih senyum, dorong badan masih senyum, dorong kepala marah kita. Kenapa? Kepala adalah harga kemuliaan kita. Tapi ketika ketemu dengan Allah, nih kepalamu, anggota tubuhmu paling hina, kaki. Makanya orang biar dikasih duit pakai kaki pasti marah. Wih, dah saat ini duit nih. Bom, marah saya Pak. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Penghinaan kaki. Tapi ketemu dengan Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha segala-galanya, kepalamu yang mulia, tunduk sujud kau sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Maka orang yang baik sholatnya Pak, tidak ada rasa sombongnya. Apa yang membuat kita mau sombong di dunia ini? Pangkat jabatan, wakil wali kota, 5 tahun bos. Sudah itu, kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. 10 tahun jadi wali kota selesai, masih mau pakai lambang Garuda, jalan ke pasar di Medan. Dia bilangi kau sombongkan. Ayo. Yang kau sombong kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena wali kota senang sama kamu. Biar wali kota senang sama kamu. Kalau istri wali kota tidak senang, hilang es kamu. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Jadi ustadz mau sombong, merasa benar sendiri, semua dia selahkan. Ada juga itu ustadz begitu, seolah dia pemilik sorga dan neraka. Sedikit-sedikit neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Saya dimaki-makinya, apa itu ustadz? Tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Artinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilangi ustadz tidak sunnah. Ada juga ustadz begitu. Jangan sombong karena ilmu kau sombong. Kalau ada ustadz sombong biasa begitu, saya bilang, bos, terjemahkan saya dulu alif lam mim. Terjemahkan saya dulu Yasin. Saya terjemahkan. Apa kau mau sombongkan? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Sombong ilmu. Aduh, Allah cabut ilmumu, pikun. Ada di kampus banyak sekali gelarnya Pak. Profesor doktor bertumpuk-tumpuk. Begitu dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium jidat saya.
Kata suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Jangan juga modus, mantan-mantan sudah dengar begini, besok masuk kamarnya pembantu pura-pura, saya kira mamamu nak. Jangan sombong. Ayo, wali kota aja ndak boleh sombong, ustadz aja ndak boleh sombong, pejabat aja ndak boleh sombong, orang kaya saja tidak boleh sombong, apalagi kalian yang pengangguran. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia ini. Apa temannya setan? Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Allah sangat membenci orang sombong, sehingga diharamkan Fir'aun masuk surga gara-gara kesombongannya. Tapi kalau pejabat sombong, orang kaya sombong, selebriti sombong, orang cerdas sombong, orang masih ya maklum lah, ya wajarlah dia kaya Ustadz. Kenapa? Dia pejabat, banyak duitnya, wajarlah dia kaya Ustadz, dia terkenal, wajar meskipun dia temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo. Dan hari ini, saya senang betul ini, Pak Wali Kota tadi persilakan. Itu karena tidak ada kesombongan. Kalau mau sombong, ngapain wali kota ikut-ikut? Wali kota cukup gunting, wakil wali kota cukup gunting pita saja. Nggak usah kau ikut. Tapi karena merasa jabatan ini kita milik bersama, bersama kita rakyat. Alhamdulillah. Pejabat jangan sombong. Orang biasa naik sepeda, coba lihat orang sepeda. Rajin sepeda, tapi dia tidak belajar dari filosofi sepeda. Sepeda tidak mungkin jalan kalau tidak ada rodanya. Roda itu apa artinya? Kadangkala kita di bawah, kadangkala kita di atas. Hari ini kau di atas, besok pasti kau lagi yang di bawah. Hari ini kau di bawah, dengan sabar ikhtiar, insya Allah kau akan naik. Jangan sombong. Orang yang baik solatnya, insya Allah hilang rasa sombongnya. Apalagi orang solat itu jujur. Bapak kalau sendiri di kamar, solat duhur, tidak ada yang lihat toh. Iya. Ibu-ibu kalau sholat di kamar ada yang lihat atau tidak kalau sendiri? Tidak ada yang lihat. Tapi mentang-mentang ibu-ibu tidak ada yang lihat, mau sholat duhur 2 rakaat saja. Tidak ada juga yang lihat saya, sudahlah 2 rakaat saja. Tidak. Mestinya orang yang baik sholatnya tidak akan menjadi umat-umat yang suka bohong. Jujur. Banyak sekali filosofi-filosofi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi jangan puas sampai di situ. Mari amalkan salat-salat sunnah. Pertama biasakan salat sunat hajat. Saya punya hajat besar Ustadz, sampaikan kepada Allah. Salat sunnah hajat namanya. Bagaimana tata caranya Ustadz? Sama salat sunnah yang lain, beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, duha niatnya duha. Kalau hajat niatnya salat hajat. Bacaannya sama, gerakannya sama. Adik-adik remaja, ibu-ibu, sudah sholat hajat, biasakan sholat duha. Adik-adik yang masih sekolah, itu lihat gelarnya Pak Ustadz. Banyak betul toh? Bukan karena saya cerdas, tapi saya selalu pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan doa tentang dunia, bagusnya selesai sholat duha. Sholat duha. Ibu-ibu, oleh ibu, Bu, mau bantu suami cari nafkah? Mau perbaiki rezekinya suami? Tidak usah keluyuran di jalan. Gimana caranya Ustadz? Suamimu pergi cari nafkah. Apapun pekerjaannya. Pegawai negeri kah dia? Pegawai swasta kah dia? Pegawai harian buruh kah dia? Begitu suami pergi cari nafkah, istri yang baik, dia tinggal sholat duha di rumahnya, dia doakan suaminya. Sholat duha. Selesai sholat duha, 2 rakaat baik, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat lebih mulia, 8 rakaat spesial. Selesai 8 rakaat, ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Zat yang maha kaya, yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Sudah, sholat duha. Tapi saya tidak tahu niatnya Ustaz. Dengar. Niat tidak harus dilafazkan. Mazhab Syafi'iyah memang mengajarkan lafazkan.
Tapi mazhab yang lain boleh tidak diucapkan. Coba lihat kalau Bapak Ibu pergi umroh atau haji. Lihat umumnya orang-orang Arab di Masjid Makkah, Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Jalan-jalan masuk ke masjid, langsung takbir, Allahu Akbar. Iya toh? Coba lihat, coba. Dia jalan-jalan. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Lagi loading rupanya. Allah, dia ulang lagi. Ulang lagi. Akhirnya dia duduk. Saya tanya, Dek, kenapa enggak jadi sholat, Dek? Saya lupa usollinya, Ustaz. Enggak. Usolli, niat itu hanya ulama. Usolli itu yang kita ucapkan, hanya ulama Melayu yang mengajarkan. Mau ucapkan boleh, tidak diucapkan tetap sah. Ucapkannya, sholat duha. Sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun susah dihafal, Ustaz. Ambil jalan praktis, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang saja, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Benar, betul. Tanya ketua majelis ulama, ini ada ketua, benar, sah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Lalu kapan berdoanya, Ustaz? Sujud terakhir. Bu. Coba deh mulai amalkan besok. Kalau mulai besok ibu amalkan, sudah ada makna dari Isra Mi'raj ini. Kalau ibu cuma datang selfie, update status, tabligh akbar bersama Dasat Latif, itu aja kau dapat. Tapi coba amalkan besok. Ustaz, saya tidak hafal surah-surah pendek. Boleh tidak pakai surah pendek. Saya cuma hafal kul-kul. Boleh kul-kul. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Sudah. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti Wattini. Tidak usah baca Wattini kalau tidak hafal baik-baik. Biasa baku sambung walasri. Iya toh? Atau wadduha. Kalau tidak hafal baik-baik, jangan coba-coba baca wadduha. Biasa kau tidak sampai-sampai. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma, wala antum wala. Ya. Bu, daripada ibu gosip, mending sholat duha. Daripada ibu keluyuran, mending sholat duha. Ya, bisa ibu? Setelah itu minta. Biasanya ibu-ibu suaminya pergi, dia pergi tawaf. Dia kelilingi satu komplek, dia mau lihat semua. Tukang gosip ini. Saya tadi aja lewat, ada yang gosip saya. Saya lewat tadi ada yang gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Dasar ini ibu-ibu tukang gosip. Bu, daripada gosip, sholat duha. Saudara-saudaraku Pemkot, pegawai Pemkot, kalau tidak ada pekerjaan jangan komen game. Itu korupsi itu. Kau dibelikan komputer bayar listrik bukan untuk main game. Daripada kau main game, mending kau sholat duha. Kalau Allah yang buka pintu rezekimu, kecil punya mobil. Siapa yang ngatur rezeki kita? Allah. Maka mustahil dunia kau pisah tempat. Kalau kau jauhi Allah. Contoh, saya akrab dengan wali kota. Saya datang ke Medan landing, telepon Pak Wali. Pak Wali, saya lagi ada di Medan ini, mau keliling-keliling. Tapi saya tidak ada kendaraan. Pak Wali katakan, tenang Ustaz, jangan bimbang. Pak Wali telepon, ajudan, siap Pak Wali, perintah. Itu ada Ustaz Dasar di bandara Kuala Namu, kau bawakan mobil, full tangki, jangan lupa kasih sekalian pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. 1 jam kemudian datang ajudan, Pak Ustadz, kiriman Pak Wali, mobil digunakan sepenuh hati Ustadz, silahkan. Kenapa selesai urusan saya? Saya kenal dan baik dengan wali kota. Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu wali kota, tidak pernah kelihatan, tidak pernah bersapa, tidak ditahu mukanya, namanya pun baru dia. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Saya ada di Makassar, di Medan ini, pinjam dulu mobilmu. Siapa di tempo wali kota? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres Tabes. Tangkap itu, tangkap, pasti penipu itu. Begitu juga Bapak,
Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu dia ada masalah dalam hidup, ya Allah sudah capek saya hadapi masalah ini, ya Allah. Ya Allah, capek saya hadapi hidup saya ini. Malaikat Allah katakan, malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Ayo, saudaraku, ada yang sudah lama sakit tidak sembuh-sembuh, minta kau kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan asam uratmu, kecil buat Allah sembuhkan kankermu kalau Allah mau. Bukan dokter yang sembuhkan kita. Kalau dokter yang sembuhkan kita, tidak ada dokter yang meninggal karena COVID. Saya juga Pak Wali belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, saya lagi mencret-mencret ini dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu. Karena kau dokter, ya urus, pikirlah itu. Nah, Allah tanpa diberitahukan, Allah tahu apa keluhan kita. Maka jawablah panggilan Allah, menyempurnakan sholat. Poin ketiga, saya berbaik sangka Bapak semua rajin sholat. Sholat sunnah kita amalkan. Jangan puas sampai di situ. Mari tunaikan sholat jamaah. Hebat programnya Pak Wali Kota dan Wakil. Kemandirian masjid. Makmurkan masjid Pak. Alhamdulillah. Saya setiap ke Sumatera Utara ini ramai masjid Pak. Terutama kalau subuh. Penuh jamaah Bu. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam bapak-bapak yang sudah pensiun. Lomba batu. Yang sudah muka-muka sakaratul maut. Yang mana-mana muka-muka sakaratul maut ini. Itu yang dalam masjid. Hei, hidupkan sholat jamaah. Itu banyak sekali filosofi hidup dalam sholat jamaah. Satu, coba lihat orang berjamaah. Pak Kapolres datang, buka sendal. Pak Dandim datang, bentang-bentang kau tentara, buka sendalmu. Pak Wali Kota datang, Ketua DPRD, masuk masjid, buka sendalmu. Tidak ada perbedaan antara rakyat biasa dan pejabat dalam masjid. Apa lagi? Coba lihat di masjid. Ketika kita berjamaah, ini kadangkala juga yang membuat kita malas berjamaah itu, satu, manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah masjid kita cantik ini. Mana saya masuk manajemen masjid tidak bagus? Aduh, saldo kas 100 juta. Bangga kalau diumumkan saldo kas 100 juta, tanpa udunya jelek. Kalau ada takmir masjid di sini, tolong uang jamaah jangan simpan di bank saldo. Karena kalau disimpan di bank, tidak jalan amal jariahnya orang. Ustadz, ada saldo Ustadz, tidak ada lagi pembangunan masjid. Cari masjid tetangga kampung, sumbang dia. Selama duitnya itu disimpan di bank, selama itu duitnya orang tidak beramal jariahnya. Jadikan dia tegel, selama tegelnya dipakai, selama itu jalan amalnya. Jadikan dia keran, jadikan dia mic, jadikan dia AC. Jangan simpan. Yang kedua, orang malas ke masjid. Kadangkala apa? Manajemen masjid. Kenapa yang saya masuk manajemen? Ada masjid saya bangun Pak Wali, kecil. Belakang bawahnya betul-betul dia terapung. Di bawahnya 1 hektar pekarangannya, di bawahnya ikan mas. Di pekarangannya ratusan ekor kucing. Saya bangun itu ada tempat khusus foto-foto. Di belakang saya foto besar, baru ada di sini, jadi dia seolah-olah dia foto dengan das atlatif. Penceramanya belum ceramah saya sudah kasih honornya. Saya tentukan judul, saya tentukan apa buku yang dia baca. Muazzinnya lomba azan, yang menang kita gaji layaknya pegawai negeri. Imamnya penghafal Quran, kita kasih rumah khusus. Tinggal di situ. Karpetnya alhamdulillah kalau sudah mulai keras kita ganti. Sound sistemnya enak. Akhirnya orang senang datang ke masjid. Tapi ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Dia bilang ada itu lagi yang azan itu lagi. Gimana orang mau ke masjid? Apalagi karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Kadang-kala ada semut. Ada semut hitam. Minggir kita. Apalagi yang kadang-kala kita malas ke masjid. Penceramanya
Dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Kau akan ditusuk pantatmu, digunting lidah, tusuk matamu, dibakar. Dia bilang, anak muda, nggak usah ke masjid, bikin takut-takut aja di situ. Masya Allah. Balikkan sunnah. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Itu Nabi yang anjurkan. Dan saat kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Tapi apa yang kita lihat sekarang para imam, begitu jadi imam, Masya Allah panjangnya bacaannya, dia siksa orang pak. Adalah pensiun di belakang setengah mati, 3 kali jatuh kepalanya, belum naik lagi, belum sampai lagi pak, dia jatuh lagi. Kau siksa orang tua bos. Saya pernah pulang, orang tobat malam Jumat, dia mimpi masuk neraka, dia tobat, dia pergi sholat subuh Jumat. Begitu selesai, saya ketemu, gimana anak muda, enak sholat di masjid? Apa enak Ustadz, aliran sesat itu. Kenapa aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat Ustadz, bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah, beleng-beleng ini. Sudah itu terlalu panjang Ustadz, tidak mau lagi saya ke sana. Kenapa? Masa sholat subuh surah Yasin dibagi 2 Ustadz? Jangan panjang, ringkaskan bacaan sholatmu, kata Nabi. Yang kedua kata Nabi, ketika kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Apa tujuannya orang hafal? 1, begitu imam salah, ada yang bisa luruskan. Begitu imam keliru, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha, salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Umumnya kita hafal. Tapi begitu imam surah membaca surah Al-Anfal, ayat 7 sampai 70, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, Pak Imam belum ruku, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding Pak. Keadaan keuangan masjid, saldo kas. Belum selesai juga Pak, terpaksa kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Medan. Belum selesai juga Pak, kita baca lagi bajunya orang, caleg DPR RI, Partai Gerindra, dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Imam. Iya, itu adabnya. Berikutnya, kita juga jamaah ada adabnya. Ada adab. Adabnya apa? 1, disunahkan pakai sikat gigi. Mau ke masjid sunnah itu pakai sikat gigi. Tuh, kalau ada sunnah pakai sikat gigi, jangan juga kau sikat gigi di depan kita. Ada juga itu yang pakai kayu-kayu dikasih macam. Oh, Nabi tidak pernah begitu bos. Kalau kau mau sikat gigi di depan kita, ya tutuplah itu. Jangan. Itu adab. Apalagi pakai parfum. Apalagi kalau kau di dalam masjid, janganlah kau merasa kau yang paling hebat. Ada juga orang Pak kayak dia saja yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia sudah ganggu kita. Kok ganggu kita bos? Sudah itu baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita. Alhamdulillah. Ada juga begitu. Belum lagi tuh kakinya Pak. Ada lagi tuh kaki. Kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Ada Bapak pernah rasakan? Ada? Ini adik-adik kita semangat beragamanya tinggi, tapi tidak disertai dengan adab dan ilmu. Saya pernah kan? Saya kasih pindah. Saya pindah lagi. Kasih gini. Selesai sholat ditanya, kenapa diinjak kakiku Ustaz? Kau ganggu saya. Kenapa kakak stempel? Dia bilang sudah supaya sap ini rapat Ustaz. Dek. Kalau rapat mau mau rapat, itu bukan jari-jari kau rempelkan. Apa? Bahu. Ini kau kasih rapat. Kalau ini rapat, bisa jadi rapat kakimu, tapi sapmu ronggang. Iya toh? Iya. Ya. Maka ada adab-adab berjamaah. Ada lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau tidak mau zikir bersama, tidak mau doa bersama, kita hargai. Tapi tolong kau punya adab. Kalau itu di belakang kau duduk supaya kau tidak langkah-langkai orang yang berzikir. Ini kan banyak yang begitu. Semangatnya ada, tidak disertai dengan adab. Ingat adik-adik sekalian,
puncak dari semua ilmu adalah adab. Kenapa Nabi menganjurkan kita pakai parfum? Padahal Allah tidak butuh parfum kita. Kenapa Nabi menganjurkan pakai sikat gigi? Padahal Allah tidak butuhkan sikat gigi kita. Itu adab, hargai orang yang ada di sampingmu. Orang juga kalau jadi imam ada syaratnya. Kalau salah imammu tidak kau tarik, salah kau. Tidak. Begitu salah imam, bukan di situ yang tegur, bukan di sana yang tegur, bukan di sana yang tegur. Siapa? Belakangnya imam, samping kanan. Misalnya imam, sudah tinggalkan. Iya, salah imam yang pura-pura tidak dengar. Tidak habis ke Ustaz. Biar tidak habis kentutmu, keluar. Ini kan yang lagi ribut-ribut orang 3 periode. Iya toh? Itu adab itu. Coba sholat berjamaah. Kalau imam sudah ruku, salah, kentut, jangan kau minta lagi tambah, tidak. Keluar dulu. Tapi alhamdulillah, siapa yang fitnah-fitnah Pak Jokowi? Orang di sekelilingnya. Pak Jokowi kan ada videonya. Yang mau minta saya 3 periode ini, 1 cari muka sama saya. Itu kan ada videonya. Cuma orang-orang yang sudah ada zona nyaman di sampingnya, ini yang bikin kadang kalah. Ini harus kita, jadi kita ini rakyat, siapa yang tegur? Ketika imam salah, bupati salah, wali kota salah, gubernur salah, presiden salah, bukan kita dulu. Siapa dulu? Ini anggota DPR dulu di sini. Adabnya begitu. Anggota DPR dulu yang ngomong. Sini. Kalau bayangkan kalau situ ngomong, sini ngomong, sini ngomong. Bingung ini. Mana dia dengar Pak Imam? Maka adabnya tidak begitu salah imam. Kau tarik, salah Pak Imam. Tidak. Tapi apa kita ucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah yang kita agungkan. Itulah adab. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Kalau jamaah lengkap, didukung oleh pemerintah kita, hidupkan masjid, Medan ini makmur masjidnya, Allah janjikan. Itu Pak Wali minta tema, jadikan sholat sebagai benteng dalam kehidupan ini. Jadi benteng. Orang kalau baik sholatnya, insya Allah tidak macam-macam mikirnya. Orang kalau baik sholatnya, insya Allah jauh dari maksiat. Tapi kenapa dia sholat Ustaz, dia curi sandal? Oh masih baik itu. Kalau dia tidak sholat, bukan sandal dia curi, motor. Insya Allah kalau baik sholatnya. Nah, hari ini kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita, tidak usah cari kambing hitam dan carikan orang lain kesalahannya. Lebih baik koreksi, bagaimana sholatku? Ustaz, itu tidak pernah sholat Ustaz, tapi hidupnya bagus, rumahnya mewah, proyeknya jalan-jalan. Masya Allah Ustaz, hidupnya bagus. Oh ingat, dalam hidup ini ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Apa itu nikmat? Allah kasih mobil, dia pakai jemput Dasat Latif. Allah kasih mobil, dia pakai pergi pengajian. Allah kasih mobil, mobilnya mendekatkan diri kepada Allah. Itu nikmat. Tapi ada orang dikasih mobil, dia pakai selingkuh. Itu istidraj. Dan ingat, inna azabila zadid. Allah punya azab sangat pedih. Barangkali dia punya mobil banyak, mobil mewah, jabatan bertumpuk, harta banyak. Tapi apa yang kita tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Apa yang kita tidak tahu? Anaknya 3 semua pengedar. Apa yang kita tidak tahu? Anak gadisnya SMA pulang lompat pagar malam jam 3 dini hari. Itu yang kita tidak tahu. Maka percaya, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih kepada pemerintah Kota Medan dan seluruh jajarannya yang selalu menghadirkan ulama-ulama datang ke Kota Medan ini. Mari kita sambut Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan dengan bermaaf-maafan. Pak Wali datangi warga, mari bersilaturahmi kepada tetangga. Istri minta maaf kepada suami, suami minta maaf kepada istrinya, sambungkan persaudaraan. Karena orang yang memasuki bulan suci Ramadan, tetapi banyak musuh-musuhnya, banyak tengkar, dia tidak bertutur kata, maka pahala Ramadannya ada wujudnya, tapi tidak dicatat di buku amalnya. Selama dia masih bermusuhan, amal-amal Ramadannya tidak akan masuk buku amalnya. Ibaratnya dia nyetor di bank, tapi saldonya tidak bertambah.
Masuk Ramadan, mari. Bagaimana ziarah kubur Ustaz? Boleh ziarah kubur, dengan catatan jangan sampai dikubur minta-minta, dan sampai dikubur justru meminta kepada orang meninggal. Ada juga yang datang itu, Pak, saya bawa cucumu, doakan cucumu ini cepat dapat jodoh. Salah. Masa orang mati mendoakan orang hidup? Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.